Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas masih gangguan seputar di bagian pinggang. Tetapi kali ini gangguan di pinggang ini dikarenakan adanya permasalahan ataupun akibat dari tulang ekor ya. Jadi nanti ada namanya sacroiliac joint. Nama tes yang akan kami bagikan kali ini ada namanya support forward bend test. Jadi support forward bend test ini nanti kami berikan untuk orang-orang yang memang memiliki ada riwayat sakit pinggang ya, entah mungkin dikarenakan adanya gangguan pada tulang ekornya sehingga dia merasakan nyeri pada pinggang. Jadi bukan murni nyeri pinggangnya itu karena ada permasalahan di pinggang itu sendiri, tetapi bisa saja karena ada kompensasi ataupun gejala dari yang lain sehingga timbul nyeri pinggang ini. Jadi nyeri pinggang yang akan kami bahas ini biasa dikarenakan karena adanya aktivitas yang terlalu membebani ya, terlalu membebani pinggang dan tulang ekor. Contohnya ya banyak berdiri satu kaki. Jika kita berdiri timpang cuma sebelah kaki itu bisa membebani. Kemudian yang kedua kita mungkin sebelumnya punya riwayat jatuh terduduk, kemudian setelah punya riwayat jatuh terduduk kita banyak melakukan aktivitas mengangkat-ngangkat berat tanpa memperhatikan postur yang benar, itu dia. Oke, langsung saja ke pemeriksaannya. Oke, yang pertama support forward bend test. Jadi kita menginstruksikan penderita itu untuk ya apabila di rumah sakit ataupun di klinik kita boleh menginstruksikan untuk membuka baju ya. Nah, tapi kalau kali ini kita boleh meraba dari bagian tulang pinggulnya. Oke. Jadi kita menempatkan tangan kita di bagian tulang pinggul kita. Di bagian samping ini ada tulang pinggul ya, namanya tulang kokse. Nah, tulang panggul. Jadi kita memegang ini, kemudian kita menginstruksikan untuk penderita itu membungkuk ke depan. Yuk, bungkukan badannya ke depan. Terus. Ada nyeri nggak? Di pinggang nggak? Nggak ada ya. Oke, naik badannya. Nah, itu cara pertama. Kemudian kita boleh bantu dengan menggunakan kaki kita ya. Jadi kaki kita atau paha kita tempelin gini. Kemudian yuk bungkuk ke depan lagi. Oke. Ada nyeri nggak? Enggak. Oke. Biasanya orang-orang dengan gangguan seperti yang kita bahas ini dia memiliki rasa nyeri pada saat dia membungkuk badannya ke bawah. Nah, apabila dia membungkukin badannya ke bawah ya, itu bisa jadi ada gangguan dari bagian sacroiliacnya. Jadi sacroiliac itu ialah bagian persendian di daerah sini dia, daerah tulang ekor ini. Daerah tulang ekor, jadi di bagian sini ada permasalahan, mungkin ada penjepitan atau bagaimana. Jadi itu nanti yang bisa mengakibatkan nyeri pinggang. Nah, untuk mengetesnya itu tadi salah satunya bisa dengan menggunakan support forward bend test. Apabila di antara teman-teman sudah melakukan tes seperti itu dan ada yang merasakan nyeri, apa sih yang boleh kita lakukan? Latihan-latihan yang boleh kita lakukan berikut caranya. Oke, latihan yang pertama ialah leg raise. Jadi kita boleh mengangkat kaki ke atas. Yuk, angkat kakinya satu-satu ke atas. 1. Ini boleh dilakukan 15-20 kali. Oke, apabila sudah 15-20 kali, kita boleh mengganti dengan kaki yang berikutnya. Oke, bagus. Nah, apabila di antara teman-teman ada merasakan nyeri pada saat melakukan latihan seperti ini, tidak perlu latihannya kakinya diangkat terlalu tinggi ya, sedikit saja tidak masalah. Jadi tingkat nyeri pada saat latihan itu perlu diperhatikan juga. Apabila semakin nyeri atau semakin berat, hentikan latihannya, kurangi volumenya. Kemudian setelah selesai, latihan berikutnya yang boleh kita lakukan ialah latihan isometrik. Oke, lipat lututnya. Biasanya kita boleh melipat seperti ini, kemudian kita memberi tahanan ataupun memberi bantalan ya. Jadi kita boleh taruh bantal di bagian celah antara lutut ini. Jadi kita taruh, nanti penderitanya ini bakal menekan kurang lebih seperti itu. Nah, apabila tidak ada bantal ya kita cuma ada partner, kita boleh meminta tangan partner kita untuk dijepit di bagian tengah. Yuk, jepit yuk. Tahan 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jepit lagi. Ini boleh dilakukan sebanyak 10-12 kali dengan pengulangan 2-3 kali ya, 2-3 set. Oke, lagi. Apabila sudah 10-12 kali, kita boleh melakukan peregangan. Jadi kita boleh mengambil satu kaki seperti ini, kemudian kita menarik ke arah menyilang ya, kaki kiri dibawa ke arah bahu yang kanan.
Jadi dia ditarik menyilang gini. Tahan 8-10 detik atau 10-15 detik boleh. Lemaskan, ulangi 2-3 kali. Begitu juga dengan sisi satunya, boleh dilakukan secara bergantian. Tarik menyilang. Oke, lagi. Kemudian secara bersamaan ditarik lagi ke arah dada. Ini pada posisi lurus ya. Jadi untuk memberikan relaksasi antara tulang persendian ataupun persambungan dari tulang pinggang hingga ke tulang ekor. Tarik lagi. Oke, apabila teman-teman sudah melakukan seperti ini, teman-teman ingin mengangkat barang. Jadi kita boleh contohin, yuk boleh berdiri. Jadi kita contohin apabila ingin mengambil HP di bawah ya, boleh dari samping nampaknya mau. Oke. Nah, kita ingin mengambil HP di bawah. Kebanyakan kita kan mengambil HP barang langsung ngambil begini saja. Ini harus dihindari. Jadi cara yang benar itu boleh dicontohin, Bang. Nah, cara yang benar itu kita boleh jongkok sedikit, kemudian mengambil, baru berdiri. Itu yang benar. Oke, teman-teman, itu beberapa pemeriksaan tadi dan juga latihan yang boleh kita lakukan, dan juga ada sedikit edukasi ya tadi tata cara bagaimana kita ingin mengambil barang dari bawah, entah barang apapun itu. Kita harus mengikuti, tetap mengikuti alur itu untuk menghindari resiko-resiko kita terkena nyeri pinggangnya, ataupun juga bagi orang yang sudah terkena nyeri pinggang supaya nggak makin parah gitu. Nah, untuk saran-sarannya boleh disampaikan oleh teman saya. Untuk kasus ini yang harus dihindari itu pada orang yang bekerja seperti satpam sering melakukan, kalau berdiri itu kadang mau satu kaki gitu kan, Timpang gitu ya. Iya, akibatnya apa? Akibatnya dia pinggangnya akan menekan, apalagi di panggulnya gitu. Dan lama-lama karena keseringan dan berbulan-bulan mengakibatkan nyeri. Nah, biasanya tanpa disadari akan mengakibatkan nyeri. Dan satu lagi, untuk yang selanjutnya, untuk yang pemain sepak bola itu misalnya cedera gitu, itu sangat rentan terjadi gitu pada pinggang, contohnya di sliding atau kesleo gitu, di tackling gitu. Pas saat pendaratan itu dia salah, Mungkin bisa jatuh terduduk gitu ya. Iya, jatuh terduduk atau membanting ke kiri ke kanan atau kena timpa, itu bisa cedera yang sangat hebat. Nah, yang harus dilakukan itu seperti yang kami lakukan tadi, latihan 3 kali 1 hari. Dan jika baru-baru terjadi apalagi mengalami bengkak atau panas, coba dikasih kompres es supaya mengurangi rasa nyerinya. Dan selanjutnya jika lama-lama tidak ada hasil, maka coba bawa ke rumah sakit dan ke klinik fisioterapi terdekat untuk penanganan lebih lanjut, apakah begitu di masalah pinggang atau di masalah yang lain gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jadi sudah cukup lumayan ya kita sharing tentang hari ini. Penyakit pinggang itu yang pertama bukan hanya karena terjadi murni dari pinggang, tetapi juga bisa jadi akibat kompensasi dari yang lain. Contohnya entah dari tulang ekor, atau mungkin dari tungkai, atau mungkin bisa juga dari punggung, ataupun mungkin juga jadi dari yang lain-lain juga. Itu bisa banyak penyebabnya. Nah, jadi apabila untuk teman-teman yang merasakan nyeri seperti tadi sudah kita periksakan, masih merasakan nyeri juga apabila sudah melakukan latihan seperti yang kami berikan, nah ada baiknya di antara teman-teman untuk segera berkunjung ataupun melakukan pengobatan ya ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi terdekat. Dan program-program dari teman-teman akan dirancang ataupun didesain dari teman-teman fisioterapi yang dimana teman-teman itu berobat ya. Itu kami rasa akan membantu dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas hidup dari teman-teman. Nah, apabila ada nyeri sedikit ataupun banyak, apabila yang nyeri banyak ini sudah mereda, tetap harus segera diobatin, bukan malah dibiarin, karena suatu saat bisa saja itu malah semakin akan memburuk ya Bang, akan memburuk apalagi di usia kita semakin tua nantinya. Jadi sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.